semangat bertemu kembali di sekolah minggu online. Kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah kita juga diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Engkau. Kami mau belajar Tuhan. Biarlah Engkau juga beri hikmat kepada kami untuk lebih mengerti lagi kehendak-Mu. Biarlah Engkau tolong kami satu persatu, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Engkau berikan kesehatan yang baik kepada kami, berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita bertemu lagi ya. Di sekolah minggu ini minggu ini akan belajar tentang keluarga yang menyembah Tuhan. Keluarga yang menyembah Tuhan. Sudah terbiasa kita dalam kebiasaan sehari-hari dengar kata sembahyang ya, sembahyang. Kata sembahyang itu terdiri dari dua kata ya, sembah sama hyang. Sembah itu kita berarti memuja. Terus kalau hyang itu Tuhan atau bisa juga dibilang dewa ya. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia ini terutama banyak sekali agama-agama di kita ya, terutama kita umat Kristen sudah terbiasa mendengar kata sembahyang. Kalau kebiasaan di kita beribadah seperti berdoa, puji-pujian. Nah, kalau di umat Muslim itu mereka melakukan sembahyang itu 5 waktu ya. Atau di umat Buddha atau Hindu juga mereka melakukan sembahyang. Nah, kegiatan sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, umat Kristen, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata sembahyang. Kita menyembah kepada Tuhan ya. Di sini keluarga yang menyembah Tuhan. Belajar tentang kehidupan bangsa Israel zaman dulu. Mereka dipimpin oleh Musa ya, Musa. Dengan segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka jatuh bangun, baik dalam kehidupan jasmani dan rohaninya, mereka selalu mengikuti petunjuk Tuhan, tapi terkadang juga mereka mengikuti keinginan sendiri ya. Nah, waktu zamannya Nabi Musa itu dibantu oleh ada seorang hamba yang namanya Yosua ya. Yosua. Setelah Nabi Musa ini meninggal, Yosua lah yang menggantikan memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah berkeliling-keliling, akhirnya mereka sampai juga ke tanah perjanjian ya. Nah, suatu saat setelah Yosua tua ya, sudah lanjut usianya, dia memanggil, kita buka di Yosua 24 ya, Yosua 24. Di sini di judul perikopnya pembaharuan perjanjian di Sikem ya. Kemudian itu Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem gitu ya. Dipanggillah para tua-tua orang Israel ya, terus kepala-kepala para hakim dan banyak lagi pengatur-pengatur pasukan dikumpulkan semua. Di situ Yosua mengumpulkan
semua orang bangsa Israel. Ibu bacakan di ayat 2 ya. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nabor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, itu banyak sekali perjalanan kehidupan kerohanian bangsa Israel. Kadang balik benar-benar setia kepada Tuhan, nanti kadang lagi menyembah Allah lain. Nah, di sini ditegaskan bahwa Yosua itu meminta kepada bangsa Israel. Dia menginginkan ketegasannya di ayat yang ke-19, Yosua 24 ayat 19 ya. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20-nya, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tuhan itu dengan sabar memimpin bangsa Israel, tapi bangsa Israel seringkali membelot ya. Dia membelot, menyembah Allah lain, bikin berhala, bikin macam-macam. Yosua menegaskan bahwa Allah itu Allah yang pecemburu ya. Dia kalau melihat bangsanya tidak benar, ya Allah akan berbalik. Padahal bangsa Israel ini terkenalnya bangsa yang sangat dikasihi ya, bangsa pilihan. Tapi jangan salah, Allah itu, Tuhan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Dia akan murka kalau kita melakukan hal yang tidak benar ya. Janji bangsa Israel ya, yang di ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi, katanya ya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Itu komitmen ya, janji bangsa Israel untuk berbalik lagi kepada Tuhan Allah, menyembah kembali kepada Allah yang benar ya. Nah, di situ Yosua juga menegaskan bahwa kamulah, apa yang kamu ucapkan itu kamulah saksinya. Jadi Yosua itu meminta ketegasan kepada bangsa Israel. Udahlah gitu, jangan kamu kalau memang udah berkomitmen, udah tetapkan hati kamu gitu ya. Nah, itu Yosua mengikat perjanjian kepada mereka dan peraturan-peraturan di Sikem itu ya. Nah, Yosua juga tidak memaksa kepada bangsa Israel, ya kamu harus menyembah Tuhan Allah ya. Tapi Yosua itu mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kamu harus berkomitmen ya, seakan-akan memberikan pilihan kepada bangsa Israel, tidak ada pemaksaan.
tapi penegasan. Ya, kamu boleh pilih apa yang kamu sukai, menyembah nenek moyang, menyembah Allah nenek moyang, atau kamu juga mau menyembah Tuhan Allah gitu ya. Tapi kata Yosua, dia menegaskan bahwa aku dan seisi rumahku, seisi rumah kami gitu ya, akan menyembah Tuhan Allah. Itu Yosua memberikan ketegasan, penguatan, juga kalau boleh dibilang ia memberi keterangan kepada bangsa Israel, nih ini Allah yang patut disembah itu ya. Nah, bagaimana kita dalam menyembah Tuhan Allah dengan benar? Ibu bisa akan membagikan ini, kita buka di Yohanes yang perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Kita tahu ya, Tuhan Yesus suatu saat dia bertemu dengan perempuan Samaria, lalu dia bercakap-cakap, dan nanti kalian bisa baca juga sendiri ya. Ini percakapan tentang Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di situ perempuan Samaria juga merasa aneh, atau mungkin juga merasa, loh kok mau ya Tuhan Yesus bicara sama saya. Nah, di sini mereka juga sudah terkenal menyembah Tuhan Allah ya, tapi Tuhan Yesus menegaskan di ayat 19 sampai 24 ya. Yohanes 4 19 sampai 24 Ibu bacakan ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah itu ya, apalagi zaman sekarang kita ini lagi pandemi gini, kita menyembah Tuhan tidak bergantung ke suatu tempat. Kita menyembah Tuhan bisa dimanapun, asalkan kita menghadap Tuhan dengan roh dan kebenaran itu ya. Jadi jangan malas, jangan putus asa, jangan bosen ibadah online terus. Tetap semangat ya, tetap semangat kita beribadah. Tuhan juga menegaskan bahwa kita itu beribadah bukan karena suatu tempat ya. Tuhan Yesus meminta kepada kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu pelajaran yang bisa Ibu bagikan pada hari ini, yaitu keluarga yang menyembah Tuhan. Kita bisa kupas lebih dalam lagi dalam G-Meet ya, supaya lebih jelas atau kurang jelas yang Ibu jelaskan, atau ada kalian yang bisa atau ada yang ingin dipertanyakan, atau bisa untuk sharing atau apapun ya. Jadi kita berkomitmen seperti bangsa Israel, berkomitmen, berjanji bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ibu bacakan di sini ya. Ini adalah perkataan Yosua, ayat hafalannya Yosua 24 ayat 15C. Tetapi aku dan seluruh rumahku, kami akan beribadah kepada
Tuhan. Itu Yosua 24 ayat 15c. Itu ya. Ya, sekian. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah Engkau juga tetap menolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia beribadah kepada Engkau, memegang janji kami, berkomitmen untuk selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau tolong anak-anak-Mu semua, biar Engkau juga menyertai, memberi hikmat kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.